Jadi bukannya kebun produksi yang rata, jarak tanamnya teratur dan sebagainya. Kebun ini baru dibeli setahun lalu dan terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi walaupun ilmu durian itu ada, tapi eksekusi itu yang penting. Saya waktu setahun lalu kesini, saya bilang sama Asyong, ownernya, kebun ini tidak akan bagus bila tidak diperbaiki. Sekarang bapak-bapak senang, jalan rapi dan sebagainya. Waktu kemarin nggak bisa, orang merawat juga susah. Dan sekarang pengunjung bisa berjalan, yang merawat pun bisa ke pohon. Oke, jadi ini adalah family farming. Tujuannya adalah semi agrowisata juga, sama seperti kayak di Niagara. Nah kalau bisa sebenarnya adalah kebun produksi, berjarak tanam rapi sesuai jalan produksi dan sebagainya. Jadi fokus untuk buat. Kalau Bapak lihat, ini 20 tahun lagi, katakanlah 10-20 lagi, ini pohonnya kan besar. Apa yang terjadi? Durian makin tua itu makin nyaman, makin Bapak nggak perlu putar-putar dulu, karena akarnya sudah kemana-mana. Kita jaga dan rawat aja. Perotan harus 2 minggu sekali, pemupukan harus sebulan sekali, kemudian setahun sekali dia produksi. Nah kalau si Asyong ini adalah dalam petani durian murni, nggak mungkin setahun sekali gajian selesai. Tapi dia punya usaha, ambisinya ada, dan dia hobi. Nah itu loh Pak, pilih aja Bapak mau yang mana. Ya, jadi kebayang kan? Oh, ya begini kebunnya. Oh, konsepnya ini beda-beda Pak. Oke, saya kebetulan menulis itu karena tadi sebelum Bapak sebelum datang semua, kami ada diskusi. Oke, perdebatan tentang dosis. Nggak ada yang bisa kasih dosis Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya. Nah, cara saya adalah karena tiap hari itu di petani bertanya, saya menjelaskan capek Pak. Makanya saya siapkan konsep ini. Dari satu parameter, karena aliran saya adalah luas kanopi, maka dari kanopi ini saya bisa menghitungkan 4 parameter. Ini di Indonesia belum ada Pak. Cuma saya berani mengutarakan ini. Tapi kalau saya diuji sama dokter, saya berani bertanggung jawab. Nah ini cara saya jawab. Pak saya umur 3 tahun, pohon saya, Pak umur saya 8 tahun, 15 tahun, setengah mati lah jawabnya. Makanya saya buatkan konsep namanya luas kanopi, piringan. Makanya berdurian itu tergantung. Pohon makin besar masih banyak bubuknya. Bila Bapak bisa mengecilkan kanopinya, ya tentu sedikit. Sekarang di tanam itu 6 kali 6 Pak. R-nya itu 3, jari-jari maksudnya. Dia itu kan berapa 15 kilo setahun selesai. Dan jari-jari 3. Bila kalau Bapak raksanya makin banyak lah. Makanya pilihan. Nah, bila dari parameter luas kanopi, pertama yang Bapak bisa hitung, ini guidance ya. Bila untuk pupuk, kalikan aja luas lingkaran kali 0,5. Biasanya 0,3 sampai 0,5. Kalau konstantannya 0,5, 0,2, 2 dan 5 itu adalah saya punya. Bapak percaya saja, nggak usah hitungnya dapat dari mana Pak, terlalu detail. Oke, tapi kalau tanya nanti saya jelaskan. Kemudian kalau untuk dolomit, berapa sih? Jadi kalau pupuk sedang, luas lingkaran PR kuadrat kali 0,5 pupuk dibagi 12 bulan. Jadi itulah per bulan pada dapat angkanya. Oke. Kemudian dolomit, luas lingkaran kali 0,2 fix dan itulah jumlah dolomit yang dikasih. Oke. Kemudian kalau organik, berapa sih bahan organik yang saya kasih? Terus satuannya berapa kilo? 1 kilo. Maka luas lingkaran kali 2 selesai Pak. Nah, kemudian kalau air, karena air itu ada perhitungannya Pak. Karena waktu berbunga, Bapak nggak boleh kasih banyak juga. Mata ketam berapa airnya sampai dia kawin, dia 1/3, ada 2/3 sampai 3/3. Jumlahnya dari mana? Dari situ. Luas lingkaran kali 5. Karena apa? Karena evaporasi diukur oleh profesor memakai angka 5. Jadi 5 liter per meter persegi akan muat. Ingat, ini tidak dihitung transpirasi dari tanaman, nggak ada. Itu cuma respirasi
di bumi normal. Jadi plus minus. Tapi guidance ini bisa dipakai. Air per tahun, per hari. Sorry, air jumlahnya per liter per hari. Iya, hari. Oke. Itu adalah angka. Nanti ke Bapak boleh mencoba-coba di buku Bapak. Saya punya 2 meter, berapa sih? Oh segini. Ikut saja ini, Bapak akan selamat. Nanti kalau bulan di Pari, kemarin Bapak ke Niagara, itu sudah ahli Pak, melihat tanaman, namanya dituning. Oh saya nggak segitu, di kebun saya segini, silakan. Jadi tinggal dinaikkan dan diturunkan. Nah, kemudian saya jelaskan lagi dengan folia. Oke, saya dengan folia ini menyelamatkan banyak kebun. Oke, caranya adalah saya basisnya adalah 500 gram saya masukkan bahannya ke dalam 200 ml air. Karena ini saya harus seluruh Indonesia Pak. Saya nggak pikirkan di Aceh, saya tidak pikirkan di Lombok. Kalau saya tidak buatkan, saya setengah mati. Jadi dalam 500 gram dan 200 ml air, maka Bapak punya 500 gram lagi yang Bapak boleh tambahkan. Silakan yang lain asam minumnya. Oh saya nggak mau pakai, silakan. Yang penting basisnya adalah 500 gram per 200 ml air. Boleh masukkan, mau tambah silakan. Dasar yang aman. Maka dalam 500 gram, kalau saya pakai FEDTA 40 gram loh. Saya ya. Ini dasar Pak. Bapak boleh naikkan, turunkan. Untuk saya mudah menghafalnya. Jadi magnesium sulfat wajib Pak. Itu porsi terbesar dalam folia. Saya nggak bicara K ya, saya nggak bicara N, nggak bicara P yang folia. Saya bicara Mg, saya satukan dengan mikro. Nah, Mg-nya pakai 400 gram. Kemudian Vitaflex-nya 50 gram, zinc EDTA-nya 20 gram, mangannya 20 gram, CU-nya 10 gram, Fe-nya 40 gram. Mudah kan saya hafal? Konsep ini dipelajari, dihafal, jadi nggak usah lagi bawa buka buku. Mudah untuk menghafal, oke? Nah, tinggal 500 gram atau yang lainnya apa yang mau ditambahkan? Nah, ini adalah dosisnya, baru boleh naik turunkan. Kalau dengar kemarin baru kemarin, oh saya pakai 2 kilo magnesium sulfat per 2 liter air, boleh. Bila Bapak mata Bapak, perasaan Bapak sudah bagus. Karena tanaman tiap jengkal sudah berbeda Pak. Kan nggak mungkin sama. Oke? Ini jelas. Jadi artinya adalah saya mau ini pegang dasarnya, kemudian Bapak akan lebih pintar. Tahun depan jumpa saya akan lebih pintar. Bapak boleh debat, kita boleh sharing, makanya kita perlu kelompok. Nah, hari ini kita bikin kelompok bagus. Oke? Nanti 3 tahun depan lagi kita improve lagi. Pak saya begini, Pak, silakan kita sharing. Bila teman saya tanah begini, maka begini Pak. Oke, berarti kan memperkaya kita. Nah itu yang perlu. Ya. Jadi nanti saya bilang bahasanya ada tahun depan bahwa sudah bisa mentuning dengan kondisi kebun saya tidak pakai ini. Tapi pertama Bapak lakukan dulu. Dan ini 2 minggu sekali Pak. Bapak mau lihat apa? Tapi bila growth-nya dia tahu. Dosis semprot ya. Ya, semprot. Ya, foliar semprot. Foliar namanya saya bilang bahasanya. 2 minggu sekali. Oke, 2 minggu sekali. Tapi nanti bila terlalu subur, karena di sini ada zinc ya Pak, ada mangan. Zinc sama mangan itu sama-sama Pak. Tapi saya utamakan kepada Bapak zinc sampai dengan orang-orang kebun di Indonesia. Saya pakai zinc aja 20 gram selesai. Bila nggak ada zinc, Bapak nggak akan produktif pohonnya. Saya mau ngamati. Oke? Hah? Bisa. Cuman dosisnya Pak, Bapak perlu kuning. Ini kan dosis saya yang saya pengalaman, saya hitungkan untuk durian. Oke? Nah, pegang ini, yakin. Nah, sekarang kuning. Itu yang penting. Nah, Bang Topan perlu kuning. Durian itu kalau terlalu sulit, jelek. Jadi, bila kasih mikro yang juga sudah lengkap, dia akan growth-nya. Maka
kambing bapak tuh hanya sebulan sekali jadinya. Jangan 2 minggu sekali lagi. Kan banyak ini petani dengan petani lain beda-beda. Ada yang begini, ada yang bagus. Maka saya capek kasih rekomendasi. Oke? Nanti. Itu sudah merek ya Pak? Hah? Sorry? Itu yang kita apply sudah merek. Yang satu cuma mereknya adalah Vitaflex. Tapi yang ZDTA magnesium sulfat itu adalah nama barang. Mereknya silakan. Ingat Pak, ini mikro bukannya ini. Mikro itu yang berbeda EDTA itu adalah kelat. Jadi logam berat biasanya bandel. Makanya dilindungi. Namanya EDTA. Singkatannya CDI. Ada lagi tingkatannya yang di atas EDDHA dan sebagainya. Itu lebih mahal. Kalau kita cukup EDTA. Mereknya silakan bapak pakai. Pilih. Oke? Kenapa kita periksa begitu? Karena dia adalah majemuk mikro. Oh, saya nggak mau pakai zinc, nggak mau pakai apa, sudah nggak apa-apa. Cuman kan saya pupuk mikro ini dipakai semua tanaman. Kan tidak ada kita buat khusus durian. Mampus lah saya jualan. Saya jualan kan jadi volume. Cabai tomat juga saya pakai. Tapi kan penambahannya bisa berbeda. Oke? Jelas? Oke. Nanti kita dengarkan cerita dari Edi Kokindra. Mungkin berbeda. Oh, saya segini pas itu kurang. Silakan. Bang Antoni berbeda. Bapak akan jumpa lagi berbeda. Bapak jumpa 10 orang berbeda, Pak. Karena dari matanya dia sudah tahu, sudah ahli. Nah, bagaimana dengan petani yang awal-awal? Inilah yang dipakai. Nah, kenapa kalau ini? Baru dituding sama basnya sekian, sama treble-nya sekian. Oke? Oke, kita oke, ini habis. Ya. Kalau 0,5 sebenarnya 0,3 sampai 0,5. Saya pakai 0,5. Jadi dibagilah 12 bulan. Kalau untuk Doromit per tahun, Pak. Bapak boleh 2 kali setahun. Kalau saya saran habis 2, kasihkan organik, kasihkan semuanya lengkap, sudah selesai. Nggak perlu lagi 2 kali. Karena Doromit kerjanya lama, kapur kerjanya lama, Pak. Jangan lagi tiba-tiba masukin di tengah-tengah. Masukin baru organik di tengah-tengah lagi ini. Karena kan Bapak cuma waktunya 4 bulan. Pegang itu, Pak. 4 bulan setelah buah dia mengulang. Nah, semua dalam 4 bulan ini Bapak masih masuk semua. Baru kita kerja yang regeneratif kan 6 bulan lagi. Jadi 4 bulan vegetatif, 2 bulan prageneratif, 6 bulan generatif. Kan? Oke. Edi Kokindra akan jelaskan hapus jagung silakan organik. konsepnya bagaimana mau diperbaiki. Go. Nah, besi 40 gram. Yang EDTA. Jadi bisa dihapus. Hapus, nggak bisa terhapus. Udah nggak apa lagi, yang ada aja. Sanksi. Ya, Oci 5 berbunga, D14 3 berbunga, NK 1 berbunga. Nah, sekarang apakah perlu dikasih perangkat? Setiap nyemprot, ingatlah perekat rasa. Baru kita. Makasih Pak Hendra. Kenalan dulu yang beda nih. Ada Pak Wira. Ya. Kalau Bapak lihat namanya ayam Frisco, asli orangnya. Frito chicken. Beliau lah bosnya. Silakan Pak Brito Chicken silakan. Silakan perkenalkan diri ya. Mereka belum kenal kita ya dari Medan. Pak Wira perkenalkan diri ya. Karena emang Salam kenal semua, saya Wirawan. Pemula juga kalau di Pekebun Durian. Terima kasih. Jadi mau produknya. Ini senior saya di sini. bukan pelengkapnya apa? Oke. Ya, ini guru saya. Saya awal-awal belajar tanaman ya sama Ini senior saya. kebalik. Ya udah kenal ya semalam udah. Iya. Ini juara TW-nya Sumatera Utara. Setiap
Pokok yang di ATW berhasil. Ini guru saya kalau Ini juga ya. Ya. Jadi oke. Jadi kita lanjut ya, kembali ke topik ya yang harus kita bahas hari ini tentang generatif fokusnya utama. Cuma saya review sedikit tentang durian ini dari basicnya ya, seperti apa. Oke. Hokkaido. Yang pertama, kita berkebun durian itu kita harus tahu dulu yang pertama tujuan. Tujuan kita berkebun durian itu sebetulnya apa? Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang kumpul di sini semua kan pasti ada target. Mau apa berkebun durian? Apa ada yang hanya sekedar pengen makan sendiri dari hasil kebun sendiri, atau ada yang pengennya saya mau cari hasil atau cuan dari Wah, enak, geng. berkebun durian ini? Jagung Hokkaido. Atau ada yang Pakai hanya apa, sekedar hobi-hobi aja. Apa? Saya Organik lihat ya? orang berkebun durian, saya juga pengen berkebun durian. Organiknya. Atau ada yang memang targetnya untuk menaikkan harga tanah yang dia beli. Ada juga sih seperti itu sekarang saya lihat di Jawa ya. Jadi dia beli itu kebun durian di tanah kosong ya. Kemudian dia akuisisi, dia buat jadi kaflingan dan lain-lain ya. Kaflingan untuk kebun durian. Lalu dia jual dengan harga yang lebih overpriced. Jadi harga yang lebih tinggi dari tanah yang sebelumnya murah ya. Kalau sudah jadi kebun durian itu juga ada ya. Kemudian ada konsep lagi, satu lagi butik durian. Butik durian itu seperti apa? Jadi durian yang ditanam itu jenisnya banyak. Ya ada jenis yang varietasnya dari Malaysia, ada yang dari Thailand, ada yang dari Indonesia, tapi ada yang dari Kalimantannya ya, versi-versi lain dan segala macam. Jadi itu namanya butik durian. Jadi orang datang tuh untuk mencari jenis, bukan mencari durian yang pada umumnya sudah ada seperti musangking, duri hitam, semua pada tahu lah ya saya kira ya. Musangking, duri hitam itu sudah terkenal. Ya. Tapi yang di butik durian itu mungkin yang ditanam itu sudah jenisnya lebih dari 100 jenis, bisa jadi seperti itu. Ada yang targetnya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke tujuan bapak-bapak sekalian, mau berkebun durian itu sebagai apa gitu? Mau pengennya itu mau kebun durian ini saya jadikan sebagai apa? Sumber penghasilan kah, hobi kah, butik durian kah, atau hanya sekedar ikut-ikut teman gitu? Nah, jadi itu dulu pertama ditentukan. Jadi kalau kita sudah menentukan, baru kita bisa lanjut ke tahap kedua. Jadi saya anggap di sini yang kita klasifikasikan ke mencari secara komersil ya. Baru kedua kita tentukan ini jenis durian yang kita tanam itu apa kalau kita mau komersil. Jadi saya tidak ada menyarankan untuk jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Kita nggak akan menyarankan jenis seperti itu. Saudara-saudara sekalian lihat sendiri di pasaran apa yang sekarang harganya paling tinggi, apa yang lebih tepat untuk dikebunkan. Kalau saran saya, kalau untuk segi komersil itu jangan terlalu banyak jenisnya. Jadi kalau kita mau membuat komersil, kita akan tanam jenis yang memang jenisnya itu sudah punya harga di pasar. Contoh seperti kebun saya tanam namlu. Karena di pasar sudah ada harganya. Saya tanam musangking, karena di pasar sudah ada harganya. Saya tanam oci, karena saya gampang jual oci. Kenapa saya tidak tanam jenis yang terlalu banyak lagi? Saya tanam ada, kalau saya ikut teman ada yang tanam di 600 lah, ada yang tanam LCY lah, ada yang tanam Black Dragon, apa jenis-jenis lain lagi ya. Jadi pemulihan durian ya kata Pak Catur sifatnya seperti itu. Nah itu adalah butik durian. Jadi kalau komersil kita nggak mengarah ke sana, kita lebih fokus ke yang gampang dijual, terus harganya tinggi, ya. Jadi oci, musangking, namlu, super tembaga mungkin itu adalah pilihannya. Ya, tapi saya tidak akan menyarankan, kembali ke saya tidak akan menyarankan karena di tempat bapak-bapak masing-masing. Nah kembali ke ya berarti setelah jenis kita lari ketiga itu lokasi tanam. Tapi kalau jenis yang paling laku bibit itu apa? Jadi jenis yang paling laku di Indonesia saat ini ya oci. Bawor. Oci itu paling tinggi harganya saat ini. Ya. Ini paling tinggi harganya dan paling gampang dikebunkan. Kemudian adaptivitasnya bagus. Jadi di MDPL yang sudah variatif kita lihat itu hasilnya bagus. Jarang ada yang jelek di oci ya. Tapi kita bukan bilang oci itu semua pasti berhasil. Enggak juga.
Kalau nggak dipupuk Pak, kalau dibiarkan aja, ya nggak buah-buah dia Pak. Nanti sekali buah mati dia Pak. Bisa seperti itu. Itu pohon durian Pak. Jangan berpikir Ya. organik. Oke. Kemudian yang kedua, jenis yang rekom itu MK ya, yang punya harga bagus. Tapi hati-hati, makanya nanti lari ketiga lokasi tanam. MK ini terus terang agak rewel. Rewelnya apa? Dia nggak akan segampang itu kita rawat di MDPL yang di bawah 100. Itu pengalaman saya ya. Saya nggak tahu ada pengalaman lainnya. Bahkan teman-teman yang di bawah 100 rata-rata sudah pakai booster, sudah pakai paklubutrazol. Ada namanya paklubutrazol itu PBZ singkatnya. Ini adalah zat penghambat pertumbuhan. Sorry, ini bukan perangsang buah tapi penghambat pertumbuhan. Jadi pada saat dia penghambat pertumbuhan, pohon akan merasa susah untuk melanjutkan vegetatifnya dan dia akan lari ke fase generatif secara tidak langsung. Ini adalah penghambat giberellin. Giberellin ini pada setiap tanaman sudah ada hormon. Jadi alami ini akan terhambat oleh PBZ, paklubutrazol. Nah inilah yang dihadapi petani atau pekebun yang main MK di dataran yang di bawah 100. Nah ini pengalaman kita ya. Nah kemudian yang ketiga, kebetulan di kebun saya itu adaptif sekali, amlung. Kabar baiknya nabung ini adalah jenis dari Indonesia asli, ya bukan dari Malaysia. Dan ini sudah punya harga bagus. Kita sudah jual di atas 300.000 per kilo. Tapi buat enaknya juga susah. Nah nanti, jadi kabar ya, jadi pelan. Jadi bikin enak nabung, ya versi saya di kebun saya akan saya jelaskan sedikit supaya nanti orang bapak Banyak lah. Sedikit mana enak, banyak lah diterangkan ya kan. Apa kondisi nanam namlung dengan super tembaga? Jadi Indonesia punya. Jadi namlung ataupun super tembaga itu lebih adaptifnya di dataran yang di bawah 100. Ini yang saya alami ya, saya alami. Nah, kemudian ada lagi namanya super tembaga atau ST. ST ini termasuk harganya tinggi. Tapi hati-hati, kembali lagi seperti ini disampaikan Pak Catur, tidak gampang untuk mengurus ST. Jadi Juga lah bisa sekarang. 4 jenis durian ini punya harga yang bagus, punya nilai marketplace yang bagus. Bawalah terlalu. Nah, Bawor. kalau kita Bawor. tambah satu lagi, Lebih marah gitu. bawor. Marahin nanti. Cuma bawor ini hati-hati. Ya, bawor ini dia agak rewel juga di musim hujan. Ya, jadi kalau bawor dia di musim hujan agak rewel, tapi tetap bisa diatasi. Tetap nanti bisa konsultasi ke agronomis Pak Catur. Ya, Pak Catur bisa membantu. Kan sudah ada kemarin temanya menolong bawor. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi jenis yang ini adalah yang kita pilih. Ya kita pilih biasanya untuk jenis yang komersil. Tapi saya tidak akan merekomendasikan. Kembali ke masing-masing. Jangan nanti setelah 5 tahun lagi cari saya, Pak, kenapa saya tanam ini nggak berhasil, Pak? Saya nggak berani merekomendasikan jenis, ya. Kembali tentukan ke lahan masing-masing. Tapi setelah kita tentukan jenis ini, kita kembali ke lokasi tanam. Oke, saya mau tanam apa? Saya lebih suka apa? Oke, kalau misalnya bapak-bapak sekali misalnya milih, oke saya bilang MK dulu ya. Lokasi tanamnya harus perhatikan MDPL. Minimal MDPL-nya harus 100. Sebaiknya di 600. Jadi range-nya itu 100 sampai 600 ini paling bagus untuk samping. Karena saya sudah alami ya. Saya sudah alami dan saya juga sudah lihat kebun teman-teman di 100 sampai 600 sangat bagus. Tapi kalau gimana? Ya 1000 kondisi seperti Pak Antoni, Bang Antoni itu di 1028 ini bagus ya. Ini nggak semua orang bisa ya. Di 1028 nggak semua orang bisa. Memang untuk Bang Antoni yang sudah expert bisa di 1028, tapi nggak semua orang hati-hati ya. Jadi kita tetap rekomendasi kalau misalnya mau nanam musang, dicarilah lahan yang MDPL-nya berkisar 100, between 100 sampai 600. Oke, misalnya orang bapak milih namlung, MDPL-nya berapa? 100 lah. Ini
Kalau bisa di bawah 100. 100. Karena kejadian di atas 100 dia kurang begitu produktif. Dia kurang produktivitasnya di bawah 100. Dia mainnya di bawah, di atas 100 dia kurang produktif. Di bawah 100 dia bagus. Susu tadi ada kan? Ada. Ya. Nah, kemudian misalnya mau nanam apa lagi, oci. Nah, kalau oci ini kita sudah lihat bebas, mau di nol pun dia main. Tapi hati-hati, ada satu problem di oci. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian nanam oci, harus perhatikan kondisi di lapangan itu anginnya kenceng nggak? Posisi sekitarnya seperti apa? Nah, kalau tanam oci di area yang anginnya sangat kencang, jangan. Karena oci itu rapuh. Oci, angin, itu lawan oci. Tapi di atas 100 ya? Nggak di atas 100 juga kalau ada angin kencang hati-hati Pak. Kalau di samping pantai itu misalnya Bapak dekat pantai itu angin kencang hati-hati. Secara ketinggian, rekomendasinya Dia tidak ada pengaruh. Oci main di semua ketinggian main. Hanya masalahnya Oci ini lawan paling tingginya angin, paling khawatir kita di angin. Yang paling bahaya itu di angin karena Oci itu rawan patah. Saya pernah dengar teman saya di Bukit Martajam, Pining, seberang Pining itu dia punya Oci 500 batang. TOI mungkin kenal ya TOI. 200 batang mati kena angin, atas semua. Seperti mungkin kalau kita bayangkan di sawah ya, sawah kena apa itu kan ada tumbang semua Pak ini. Batang utama habis Pak. Jadi itu. Makanya Oci adaptivitasnya bagus, tapi hati-hati dengan angin. Nah mungkin itu ya. Jadi penentuan lokasi tanam itu yang agak menentukan untuk jenis-jenis yang mau kita tanam. Ya. Baru masuk yang keempat itu perawatan. Kayaknya udah dipotong. Nah, perawatan durian ini tetap kita dari awal tanam sudah harus benar. Ya, jadi awal tanam saya lebih penting kita di sini ada istilah ya. Kalau di Medan tuh SPPAD. Tapi saya tambahkan di pertama itu sorry, bukan SO. Jadi SO ini adalah pertama ini adalah soil. Soil itu tanah. Saya paling utama itu soil. Kenapa? Karena kita tanam durian, itu tanamnya bukan di hidroponik, bukan di air, tanamnya di tanah. Harus kita paling utama perhatikan itu apa? Kesuburan tanah dan kesehatan tanah. Apa beda subur dan sehat? Mungkin Pak Jatuh nanti akan menjelaskan secara lebih detail lagi. Atau saya kasih sekilas ya. Subur itu artinya cukup bahan ataupun hara yang tersedia di tanah. Itu namanya subur. Sehat artinya apa? Tanah ini tidak mengandung patogen, tidak mengandung pengganggu yang bisa merusak tanaman, jamur ataupun agen jahat. Ya. Jadi kita harus punya tanah yang subur dan sehat dulu untuk menopang pohon durian. Jadi paling utama itu tanah dulu. Jadi saya sering diskusi sama teman-teman dimanapun itu, kenapa kok harus dilihat tanah? Kenapa? Di dalam tanah ini kita nggak tahu kandungannya apa, Pak. Jadi kita kalau dari penjual pupuk pasti larinya dulu, udah kamu kasih NPK dulu, kamu pasti kasih organik dulu. Kan ada tadi sudah dijelaskan Pak Dato, organik 2 kali luas kanopi per tahun. Menaikkan 1% angka. Ini untuk mencapai 2 sampai 5% si organik atau biomasa organik di tanah. Jadi kita mencapai 2 sampai 5%. Jadi kalau misalnya saudara sekalian cari di lab, keluarnya angkanya masih di bawah 2, Satu lah misalnya. misalnya 1 ya. Ini berarti masih kurang. Tetap harus dikembalikan. 2 kali luas itu apa? Jadi 2 kali luas ini koefisiennya 2 kali luas kanopi. Contoh begini Pak. Contoh ya Pak ya. Jadi kita punya lingkaran durian ini kita tanpa atas ya. Saya kurang bisa menggambar. Ini jadi kayak CD ya. Tapi kayak gini lah dari ya. Jadi dia punya
Ya, diameter. punya diameter dan dia punya jari-jari. Kalau ingat kembali rumus lingkaran itu kan B R kuadrat. Ini adalah luas lingkaran atau area. Inilah yang kita hitung untuk mencari berapa. Contoh gini ya, saya kasih contoh. Misalnya 10 lah diameternya, jari-jarinya 5 berarti kan? Berapa luas dari kanopi ini? Berarti 3,14 kali R-nya itu 2. pangkat 2. Berarti 3,14 kali 25. Kurang lebih 78 agak. 5 meter. Inilah meter perseginya. Jadi dari sinilah pedoman untuk menentukan tadi dolomit, Air, organik, air. Nah, oke, kita kembali ke yang pertama tadi yang ditulis Pak Catur, dolomit. Sorry, 2,5 itu ada tulisnya ya? Apa itu? Kayak hitung pH tanah atau apa itu? 2-5%. 2-5% adalah target kita. Artinya tanah yang subur, dia punya kandungan C organik atau bahan bioorganik, bahan organik itu 2-5%. Ini yang kita cari. Oh, itu diambil lab ya? Kita ambil tanah, kita lab. Kalau nanti hasil labnya di bawah 2, berarti kita sangat kurang. Nah itulah nanti kalau misalnya hujan, kemudian pohon kita banyak rontok buahnya, berarti kita kurang. Lainnya di sini. Salah satu banyak penyebab durian itu rontok. Banyak. Salah satunya di sini. Ini bahannya kecil tapi sepele. Ini penting. Ya, C organik ini penting. Jadi kalau bahan sebenarnya berapa ukuran? gimana? 2 kilo ya. 2 kilo bahan tanah bawa ke lab. Bapak 2 kiloan. C. Ya. Jadi dibawa ke kalau di Medan di PPKS. Bapak di mana? Oh Jakarta. Oke, boleh nanti tanahnya dibawa ke ke lab yang di sana aja Pak. Di Bogor mungkin apa? IPB bisa. Ya, IPB. Jadi kenapa 2-5%? 2-5% ada indikasi tanah yang subur. Bahan CO ya. Lalu tadi cara ngitungnya seperti ini Pak ya, 78 berarti 78 ini luas kanopi. Dari sini kita udah bisa mencari berarti setahun itu kita butuh 156 kilo kompos ataupun bahan organik ya. Kita butuh 150 per tahun. Nah, boleh kita kasih ini 2 kali per tahun, boleh, bebas. Mau 3 kali boleh, tapi dibagi. Karena ini angkanya adalah menaikkan 1% angka. Jadi ini adalah target kita untuk Target menaikkan. 1%, ya? Kita nggak bisa langsung ini Pak. Jadi hati-hati Pak. Bapak nggak bisa langsung mainkan ini langsung kali 4. Kalau Bapak langsung kali 4, nanti terganggu yang lainnya. Jadi sebetulnya di tanah itu ada seperti kita seperti gelas ya Pak ya. Gelas ini kita ngisinya nggak bisa sekali ngisi semua kita masukin, nggak bisa Pak. Oke. Ada istilah electric conductivity. Electric conductivity yang terlalu tinggi itu bahaya, jadi keracunan. Hati-hati. Makanya ngasihnya itu bertahap. Jadi 156 kilo ini kita bagi berapa kali? Misalnya setahun kita mau kasih berapa kali? 2 kali misalnya, bagi. Jadi 78 di bulan 6 misalnya, 78 di bulan 1. Nggak usah angka 78, 75 gitu kan juga. Nah, ini contoh. Jadi saya mendekatkan ke sini Bulat aja. supaya dia menjadi lebih gampang untuk dicerna ya Pak ya. Nah kemudian ada lagi dolomit, tadi dijelaskan Pak Catur. Dolomit itu 0,2 kali luas kanopi. Jadi luas kanopi kan 78 kali 0,2 berarti berapa? 15 kilo ya, 15-16 kilo. Ini setahun. Menaikkan angka 1 angka. Jadi per tahun ini kita bagi. Dolomitnya juga hati-hati Pak. Nggak boleh Bapak kasih dolomit langsung kasih NPK, hati-hati. Yang terjadi itu peningkatan di tanah. Makanya carilah. Jadi kami ini sebetulnya pekebun ini banyak yang kami memasukkan ke tanah, tapi kami harus cari celahnya. Di mana dia bisa masuk? Di mana dia bisa masuk? Bagaimana caranya memasukkan bahan-bahan ini semua, tapi waktunya nggak boleh salah. Itu dia. Ya. Jadi kita masukkan dolomit. Oke. 15 kilo per tahun. Treatment ini sebelum kita melakukan penanaman atau sambil jalan? Pak, ini
berjalan terus Pak. Berjalan terus rutin. Ini adalah Berarti kita aktivitas yang lihat ekspresi daun dulu ya. sebetulnya begini Pak, kalau kita melihat daun itu kan kita udah simptom hasilnya apa tuh. Nah, tapi kalau kita lakukan ini adalah SOP manual kita standarnya seperti ini. Nanti baru kita lihat simptom daun seperti apa. Contoh gini, setelah kita lakukan ini semua, ini sudah masuk klorokin, sudah masuk kompos, sudah masuk NPK. NPK tadi faktornya 0,5 versi Pak Catur. Kalau saya beda lagi, tapi nanti saya kasih. Kemudian ada masuk lagi tadi air 5 liter kali 2 kanopi per hari. Kalau sudah masuk ini semua Pak, lantas daunnya masih kuning atau apa? Bapak perhatikan, ada masalah apa di tanah ini? Bisa jadi kena asam penyakit Pak. Bisa jadi kena Phytophthora ataupun Pithium ataupun Fusarium karena ada pemotongan di tanah atau kerusakan. Jadi Fusarium masuk. Fusarium itu jamur yang dia menyerang setelah ada action pertama. Itu adalah penyerang lanjutan. Membuat susah. Jadi bukan dia yang utama langsung. Kalau Phytophthora dia bisa langsung. Dia itu spesies yang bisa langsung. Tapi kalau Fusarium dia datangnya lanjutan. Oke? Jadi kita perhatikan daun adalah untuk mengetahui simptom. Setelah daun itu misalnya nampak kuning, mungkin sakit. Kemudian ada juga kuning karena apa? Kurang air bisa Pak. Tergenang air, busuk akar bisa Pak. Kurang magnesium juga bisa Pak. Itu juga kurang nitrogen juga bisa bikin kuning. Kurang Fe juga bisa bikin kuning. Jadi mana yang benar? Nah itu yang harus dipelajari. Diagnosa itu berdasarkan nanti lihat itu adalah kebiasaan. Kita akan susah menjelaskan kalau tidak ada sebenarnya nggak ada barangnya. Saya sudah menjelaskan. Jadi kuning itu banyak, kuning kurang air, kuning sakit, Kurang di kuning kurang Fe, ya. Itu juga kurang nitrogen juga bisa kuning Pak. Kurang es juga kuning. Kurang es juga bisa kuning. kurang D bisa bikin kuning. Duit. Kurang duit. Jadi ada. Karena itu benar ya. Iya betul, iya betul. Kuning kemerahan. Nah, jadi perawatan Biru itu dong. yang pertama kita fokusnya kemarin dulu. Saya hapus dulu ya. Nanti ini saya nanti akan kembali ke perawatan, tapi saya jelaskan sampai selesai dulu nih ya. Jadi poin setelah kita perawatan sudah bagus sudah buat kita yang berikutnya adalah handling panen. Harus persis. Jadi kalau kita setelah bagus sudah buat kita banyak, tapi kita nggak bisa handling harvestingnya. Nggak tahu kita cara handlingnya setelah panen itu juga bahaya. Kita nggak karet contohnya, kasihnya di tanah langsung itu bahaya, buah bisa rusak. Baru yang terakhir itu marketing. Jadi marketing ini masalah penting. Dari sini paling 15 menit. Kita sudah tanam, sudah banyak produksi kita. Berarti makan siang Tiba di tempat giliran kue panen dia. nggak Ya bisa deh, jual, siap mati siap nggak? boleh. Mati nggak? Durian ini nggak bisa seperti alpukat. Kita panen hari ini 7 hari lagi jual pun kalau kita panen muda masih bisa. Durian hari ini jatuh, apalagi tipe seperti musangking. Di antara spot ini musangkingnya paling kalau 168. Oke lah, kita masuk 168 ini paling bahaya. Pagi jatuh, sore sudah ketawa Pak. Dia ketawa kita nangis Pak. Gimana nggak nangis? Kita nggak bisa jual dia lagi. Betul kan? Jadi kita harus cari pemasaran yang cepat. Itu sangat penting. Jadi ini nggak sepele. Ini memang terakhir, tapi ini penting. Kalau kita nggak bisa jual, nggak usah tenang juga. Nggak usah perlu. Kita harus pikir ke situ dulu. Jangan Bapak sudah buka lebar-lebar, sudah investasi banyak, boleh nggak sih kalau investasi? Ya. Boleh investasinya lumayan. Sudah bisa semua kita buat udah bagus, buahnya udah bagus, panen bagus, nggak bisa jual Pak. Mati nggak Pak? Jadi itu dia. Jadi saya ini tolong ya, saya jelaskan nama ini tolong ingat supaya apa kedepannya berkebutuhan kita sudah punya pedoman dasar. Oke, saya kembali ke perawatan ya. Puas, pulang puas. 3 SKS ini ya. Ya, pulang pas puas Pak. Pak, ini kulitnya aja Pak kita kasih Pak. Belanja ini mahal Pak. Woi. Oke, kita masuk ke yang fase. Kan sebetulnya durian itu ada fase vegetatif,
Fase vegetatif itu apa? Fase vegetatifnya adalah fase pertumbuhan durian. Ya, formnya, bentuknya, ya, daunnya, batangnya, akarnya semua dia bertumbuh. Jadi durian itu kan ada terbagi akar, batang, daun. Jadi 3 poin ini harus kita baguskan dulu Pak. Sebelum dia barefoot atau gantung buah. Jadi sebelum barefoot atau gantung buah, kalau ini nggak beres, jangan coba Pak. Mati dia Pak. Jadi dari akar kita harus kuatkan dulu fosfat. Batang fosfat juga, tapi kita ada ke nitrogen, kalium, daun lebih fokus di semua. Mau membesarkan daun, Zn juga cukup. Ya, nitrogen harus cukup. Nah, jadi ini dulu kita vegetatif kita udah beres kita bilang ya. Vegetatif itu tadi sudah jelaskan Pak Tarto sekilas vegetatif itu. Ya, yang dikasih foliar itu seperti apa tadi sudah Pak Tarto. Nah, baru yang kedua masuk prageneratif. Prageneratif itu adalah persiapan sebelum generatif. Baru masuk generatif. Generatif ini adalah masa dia berbunga sampai dia buahnya panen. Baru yang terakhir itu pasca generatif. Recovery lah Pak. Atau recovery. Kalau bahasa kerennya recovery. Kenapa harus disebut recovery? Karena fase paling berat di durian itu adalah gantung buah. Fase paling bahaya, fase yang diuji kita di sini di recovery ini. Kalau setelah kita gantung buah, ini nggak bisa kita recovery, selesai. Nggak ada lagi tahun depan. Dan saya alami ini dulu, terus terang. Saya 2021 nggak salah, saya cerita sama Pak Catur juga, saya diskusi. Tapi ceritanya nggak sedih-sedih kali itu. Cuman intinya saya alami 2021 saya panen itu sudah meledak-ledak. Poci saya bisa gantung sampai 120 buah. Dan semua bisa makan. Tapi habis itu pohon selesai, mati. Nah, tempatnya nggak ada lagi. Ya, saya cerita sama Pak Catur, saya diskusi. Disitulah diturunkan konsep dari beliau. Jadi dari situlah beliau mengajari saya seperti apa untuk durian yang baik dan benar dari karena yang kita alami ini ya, kalau masih vegetatif pun ceria, sehat, hijau daunnya glowing cantik seperti makanya seperti perempuan belum menikah. Pesonanya ya. Nah, banyak pejabat jatuh gara-gara itu. Jadi itu dia. Apalagi batal kita nggak sini. Jadi pada saat pohon belum mencapai masa TM ya istilahnya ya, tanaman menghasilkan. Ini istilahnya masih disebut TBM. Tanaman belum menghasilkan ini, dia cantik, glowing, bagus, bersinar. Tapi begitu masuk ke TM, tanaman menghasilkan, bisa gantung bos aja selesai. Nggak pamit-pamit tiba-tiba kuning semua. Apa sebab? Karena kurang persiapan. Kita nggak persiapkan pohon itu, nggak persiapkan pemupukan, kita nggak siap untuk menghadapi masa generatif. Itu yang terjadi sering. Banyak petani yang setelah berjalan setengah jalan, bahkan petani sendiri pun sering bertanya ke saya tuh, kok durian saya habis buah, kok daunnya kuning semua? Kok pas gantung buah kok pucuknya itu kering-kering semua? Apa masalahnya nih? Apa masalahnya? Jadi saya tanya kembali, saya bukan dukun Pak, saya bilang. Sama seperti yang sering diutarakan Pak Catur. Kalau mau bertanya ke kita, jelaskan dulu tolong historinya. Within 6 months, ya 6 bulan sebelumnya itu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ada lihat perkembangan daun? Apakah kalian ada pemupukan vegetatif yang bagus? Itu yang harus dilihat. Jadi selama 6 bulan vegetatif ini, jadi kita seperti tadi Pak Catur bilang, kita punya 12 bulan tahun ya. Setahun kita punya 12 bulan. Jadi selama 12 bulan ini kita bagi dua. 6 bulan ini
ini sudah masuk ke vegetatif dan prageneratif. Jadi vegetatif dan prageneratif di 6 bulan. Kemudian 6 bulan lagi kita masuk di generatif dan pasca generatif. Jadi di dalam 6 bulan ini kita siapkan Pak, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita selama 6 bulan kita rawat benar-benar pohon ini seperti anak bayi. Apa yang harus kita lakukan selama 6 bulan? Oke, kita pecah. Saya lakukan pemupukan tiap bulan untuk yang vegetatif. Kita anggap aja bulan 1, bulan 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita sesuaikan musim masing-masing ya. Kalau musim yang di tempat kalian itu kita nggak tahu musimnya bulan berapa. Tapi kalau di kami di Medan rata-rata musim puncaknya di bulan 2. Hujan, panas, panas. Inisiasi bunga itu di bulan 2. Panas rendah. Ya, jadi kita persiapannya itu mulai dari bulan 8. Jadi selama bulan 8 sampai bulan 1 ya, ini yang versi 1 saya arsir ya. Ini adalah yang versi yang saya arsir ini adalah masa vegetatif dan prageneratif. Jadi di 8 bulan biasanya kan habis panen tuh 8 bulan. Nah kita sudah ada masuk yang namanya dolomit. Dolomit hitungannya seperti tadi ya, 0,2 kali luas 0,2 kali luas kanopi per tahun. Jadi kalau misalnya Bapak mau kasih dolomit 2 kali, ini dibagi, ini menjadi berapa? Kita kasih lah tadi misalnya dapatnya 15 kilo, berarti ini 7,5 kilo. Lalu apa setelah dolomit? Kompos, Bahan organik atau bahan organik, BO. BO ya? Saya nyebut BO banyak ini. BO ini bahan organik ya. Jadi bahan organik ini kita kasih, ini kan kita hitungnya tadi 2 kali luas kanopi. Contoh misalnya 150 kilo tadi kita dapat. Kita bisa bagi 2, BO-nya menjadi 75 di situ. Kita kasih 75. Ya, selesai dolomit, selesai kompos, kita nggak bisa langsung hantam NPK. Kasih jeda 2 minggu, paling sedikit 2 minggu. 3 minggu boleh lah. Paling sedikit 2 minggu ya. Kita hantam langsung setelah selesai 2 minggu ini kita masuk NPK. NPK apa yang di sini Pak? Untuk vegetatif. Bebas, ada yang pakai sprinter. 20, 10, 20, 10, 10. 20 itu apa Pak? N. 10 Pak P. 10 IK. Kenapa harus tinggi N-nya? Untuk mengejar vegetatif. Ya. Bisa juga pakai 16, 16, 16. 16, 16 ini berarti pupuk berimbang. N, P, K-nya semua berimbang. Boleh. Ya, bebas. Kalau lihat kondisi pohonnya, kalau kondisi pohonnya turbusnya susah, kita pancing NPK turbus 10. Oke, karena apa? Begitu panen kita hadapi turbus. Selesai panen kita hadapi turbus. Ini dulu, ya. Cara ngitungnya kebutuhan organik apa NPK tadi itu 0,5 atau bahan sintetik ya 0,5 kali luas kanopi per tahun. Kita bagi 12 saja. Kita bagi 12 di sini. Jadi contoh misalnya 0,5 tadi dari luasan kanopinya misalnya 80. 0,5 kali 80 berarti 40 kilo. Bagi 12. Kita anggap 3,2 lah ya. Oke. Jadi 3,2 kilo lah nanti NPK yang kita kasih, baik itu 16 ataupun sprinter 3,2 kilo. Di sini di bulan 8. Oke. Pancing dia terus. Setelah kasih ini biasanya keluar bunga. Keluar daun. CA-nya mana Bos? CA sudah dari dolomit. Ya sudah dari dolomit. Bebas lu mau pilih kapten atau pilih dolomit bebas. Jadi kalau kita pilih dolomit pakai dolomit. Kalau mau pilih CA yang lebih bagus ya CA. Pakai kapten. Ada maunya karate Posporoni ya. Oh, karate Posporoni boleh. Karate Posporoni itu biasanya Makanya 3,2 itu 3 bagiannya. Ya, ini bisa dibagi ya. 3. Versi Pak Catur dibagi 75% adalah NPK,
25% adalah karatefosforoni. Karatefosforoni itu apa? Dia punya 14% nitrogen, 20% Ca, 0,3% boron. Makanya 15,5 sebenarnya. Oke. N-nya kan nitrat. Jadi ini nitrat bukan, jadi nitrogen ada dua macam, nitrat sama amonium ya. Nitrat itu NO3, muatannya negatif. NH4 muatannya positif. Ini ada dua jenis. Ini adalah nitrat, ini adalah amonium. Oke, kita butuh nitrat untuk makanan siap saji ke tanaman. Nitrat itu sangat cepat diserap oleh tanaman ya. Jadi makanya kita butuh ini juga. Jadi silakan dibagi ya. Jadi 75% NPK, 25% KPV atau karatefosforoni. Ini untuk pemulihan ya. Nah, silakan tambahkan. Jadi boleh nanti ada ditambahkan, ada humic acid, Ya. ada asam amino, ada fulvic acid ya. Humic acid, asam amino, fulvic acid ini boleh ditambahkan. Kapan masuknya? Kapan masuknya adalah setelah kita aplikasi NPK. Nah, Jadi setelah kita kasih NPK, itu kita langsung kasih ini. Humic acid ini boleh dikasih gimana? Kalau saya, ini versi saya ya. Dalam satu drum 200 liter, saya kasih humic acidnya ini 200 gram. Asam amino saya kasihnya 1000 gram. Fulvic acid saya kasih 200 gram. Ini saya kasih ya. Sekarang kita rubah. Ini per 200 liter. Enggak, maksudnya HA itu jangan dikorelkan. Jadi ini saya kocok. Ya, ini saya kocok. Kenapa? Saya tujuannya menjaga supaya apa yang saya kasih ini NPK ini tidak gampang tercuci, tidak gampang hilang. Ya. Kemudian, oke, fungsi humic acid itu apa? Humic acid ini adalah partikel halus, ya, yang berupa karbon halus itu untuk memperbesar bidang sentuh di dalam tanah atau istilahnya KTK, kapasitas tulang kation. KTK ini apa? Kita setiap kita ngasih pupuk, jadi setiap kita mau ngasih pupuk apapun ini ya, kita kasih pupuk ke tanah, apapun itu pupuk ya, sintetik ya, itu kan muatannya positif. Jadi setiap dikasih pupuk, apa yang dilepas? Ada H+. Makanya apa? Setiap pupuk, pohon yang tanah yang dipupuk itu akan sifatnya asam, akan jadi asam, karena dia melepas H+. H+ itu apa? Asam. Jadi mencegahnya itu adalah kita kasih dolomit. Ya, kenapa? Kenapa kita harus kasih dolomit supaya kita counter ke sini? Oke, nah selesai ini ya. Jadi sudah kita kasih ini, dia akan terubus nanti, terubus, ya. Setelah terubus pertama, kemudian yang kedua kita kasih, sudah mulai kita kasih yang namanya, kalau kita mau masuk ke generatif, kita boleh kasih namanya profesional. Profesional itu apa? NPK juga Pak. Apa kandungannya? 9, 25, 25. 9, 25, 25 ini Itu dia bulan tinggi. 9 dong. Ya? Bulan 9. Maksudnya? Bulan 9. Ya bulan 9. Bulan 9. Dia mungkin masuknya nanti di pertengahan bulan 9 ya Pak ya. Karena dia udah, ini kan waktunya agak panjang di sini. Nah, masuk 9, 25, 25 profesional. Kita pancing terus, masuk lagi sekali lagi nanti profesional 92525. Kan ada 2 kali, berarti 3 kali kita NPK. Tujuan kita untuk capai 3 kali terubus. Baru yang ke bulan 11 kita sudah masuk namanya fosfat. Fosfatnya apa? Atau fosfat RP. Dia tinggi Atau TSP. P Boleh. atau TSP. Ini tinggi P. Tujuannya apa? P itu tujuannya adalah untuk menambah energi ke tanaman supaya itu merangsang bunga. Jadi pastinya ke generatif. Bulan 12 kita mau kasih apa? Nah ini silakan kita cek pH-nya. Ini kan sudah banyak dimasuk ini. Kita cek pH-nya. Turun nggak nih pH-nya? Kalau turun pH baru hantam dolomit sekali lagi. Di sini kita turunkan supaya dia kembali lagi bagus. Baru masuk ke bulan 1, ini sudah mau masuk panas ini. Ini persiapan panas, kita masuk yang namanya MKP atau mono kalium Mono potasium fosfat. potasium fosfat.
Ya, Salah lagi. jadi ini iya ini contohnya. Jadi Langsung pegang. ini kebetulan Pak Asyong ada, dia sangat suka dengan MKP ini. Dia sangat suka. Karena ini boleh foliar, boleh kocor. Ya. Jadi ini yang kita kasih untuk pelaksanaan buah, apapun itu, mau durian, mau mangga, mau pedak, pokat dan lain-lain. Ini kita pakai. Ya. Hati-hati. Pemakaian MKP ini nggak bisa berlebih juga. Nggak boleh berlebih. Karena dia sangat tinggi. Ini untuk kandungan fosfor sendiri dia 50%, kalinya dia 34%. Ya, ini boleh di mix lagi kalau kita mau dapat K-nya tinggi, kita boleh mix lagi sama SOP. Ini campur SOP. Campur lagi satu lagi Max S, lebih paten lagi. Ya, kalau saya gitu, saya campur NKP plus Max S plus SOP. Ini saya campur. Nah, ini saya top foliar. Oke, ini saya hapus ya. Jadi Bro, pangkas untuk generatif gimana bro? Pangkas nanti kita perhatiin TB2. ya nanti Pangkasnya di di mana? Boleh berapa? Kita kalau bapak masuk generatif, bapak nggak pangkas, susah juga kalau kamu. Kalau saya ditanya masalah pangkas, saya pangkas itu setiap saat. Saya nggak ada pangkas itu generatif dapat setiap saat. Iya. Contohnya itu. Iya, contohnya seperti ini. Nggak harus dipangkas, nggak susah bukannya. Kalau nggak deh, besar kanan kiri pak. Contoh ini contohnya, guyon ya. Jadi pemangkasan itu saya tetap jaga supaya apa? Jadi pohon, inilah pohonnya. Ini ada pohon. Ini ada cabang. Jadi dalam pohon ini ada yang namanya cabang primer, batang utama, batang primer, cabang primer, sama cabang sekunder. Hati-hati, kita jangan terlalu banyak miara cabang sekunder. Kalau kita terlalu banyak miara cabang sekunder, dia turun ke bawah, bunganya di sini semua. Lari ke sini bunganya Pak. Tapi kalau ini kita buang, dia larinya ke situ. Kenapa harus ini dibuang? Kalau dia buang di sini Pak, susah kita Pak. Jaganya di ujung dia Pak. Bahaya. Kalau yang ngerti fisika mungkin momen ya. Momentumnya besar. Momen adalah gaya dari jarak. Ya. Jadi kalau misalnya dia besar di ujung, dia akan lebih gede. Kalau dia dari sampai kemari, resiko kita terhadap patah cabang lebih kecil. Kita jaga di situ. Ya. Jadi kita tetap usahakan ini yang namanya cabang sekunder ini kita kurangi supaya buahnya nggak lari sini. Tapi kalau ini kita biarkan dia lari sini. Biasanya lari sini. Inilah yang disebut sama limcimke cabang betina yang jantan. Sebetulnya bukan itu. Salah kaprah ya. Jadi istilahnya kenapa dia disebut betina karena dia gampang bunga karena dia jatuh ke bawah. Betul nggak juga? Kalau kita biarkan seperti itu dia akan lari ke sini juga. Bahkan kalau kita bilang cabang betina ada, cabang jantan ada. Kalau durian tegal jantan semua nggak ada betina. Durian tegal semua cabangnya naik. Kayak gini cabangnya. Vertikal semua. Dia nggak ada cabang betina kalau dibilang itu. Jadi mandul nggak dia? Buah juga. Banyak lagi buahnya. Hanya pengaturan kita di nutrisi. Ya. Oke. Kita masuk ke ini. Yang tadi saya bilang itu adalah foliar ya. Kalau untuk tabur NKP boleh tabur 1 kilo sampai 2 kilo bebas, tergantung usia pohon dan diameter kanopi ya. Oke, kalau untuk foliar NKP saya tetap pedomannya per 200 liter air. Ini maksimal apa yang saya berikan ini 1000 gram atau 1000 mili. Apa yang saya kasih di NKP ini? NKP saya kasihnya 800 gram. Kemudian makesnya saya kasih berapa? Makesnya saya kasih 100. SOP saya kasih 100. Ini untuk foliar. Jadi jatuhnya per 1 liter air itu 5 gram per 1 liter air. Sama juga kalau misalnya tadi kita mau main ke mikro.
Jadi kalau kita mau main ke mikro, kita bisa main contohnya seperti tadi Pak Catur bilang 400 ms. Oke. Mikro majemuk 50 gram. Kemudian kita plek 50. Kita plek itu mikro majemuk. Ini mikro. Kemudian CU, FE, ZN, MN. Nah ini semua bebas, kita mau kasih berapa? Kasih 20 boleh. Oke. Jadi ini dulu kita kasih, terus sisanya di sini apa? Yang kita kan sini sudah 450 tambah 80 kan sudah 530. Sisanya berarti ada 470 lagi. Ini saya boleh masukin dengan biostimulan. Contoh di iGrow saya pakai, atau Lely, atau produk-produk lainnya. Ini boleh saya kasih 300 ml. Kemudian saya kasih apa lagi untuk yang 170? Bebas, saya mau kasih 170 ini boleh kasih yang lebih halus, contohnya sulfit acid. Saya boleh kasih lagi, pokoknya ini total nanti ada 170 masuk. Ada sulfit acid, asam amino boleh masuk. Ya? Asam amino boleh masuk 100. Ini 70 sulfit acid. Tapi bro pakai lili, pakai lagi asam amino? Bisa. Jadi ini asam amino ataupun dari iGrow, dia kandungannya kan kandungannya nggak sama, ya. Jadi nggak ada kandungan yang sama mutlak. Jadi ini kita bebas. Jadi di 470 ini kita bebas. Kita mau kasih apa aja bebas. Aman. Jadi ini boleh kita kasih totalnya 1000 di dalam 200 liter air. Oke? Jadi kita kasih ini boleh kita kasih kapan? Kita kasihnya ini per 2 minggu. Lalu ini kalau misalnya kita udah kasih 2 minggu, berarti tiap minggu kita nggak ada masuk CA. Nah, di mana kita masukkan CA? Kan ada CA-EDTA. Kita butuh CA-EDTA. Nah, jadi kapan kita masuk? Jadi 200 liter ini kita boleh masuk ke yang satu lagi CA-EDTA. Kita boleh masuk ini 200 atau 4. Kalau di durian saya lihat nggak? Di durian CA-EDTA dia harus 400 ya. 1 sampai 2 gram. Ada mic yang lain nggak? Wasium. Jadi CA-EDTA 400 kalau di durian. Kemudian kita kasih apa lagi di sini? Ya, kita boleh kasih boron kristal. Borat kristal. Kita boleh kasih berapa? 200. Kemudian ada 400 lagi sisa. Kita mau kasih apa? Profit apa? Untuk musimnya kita mau bikin apa nih? Hijau, merah. Nah, profit itu kalau dari ini saya dari produksi. Itu yang apa cabut yang wireless. Yang mana sama dulu. Enggak bingung kan Bapak? Oke ya. Makanya direkam Pak, karena kalau tidak sayang. Nggak usah pakai mic kedengaran ya. Saya kita agak teriak sedikit. Jadi profit itu ada 3. Nah, kalau itu sudah saya kirim di lokasi. Profit orange, Ya, kasih profit banyak. merah, profit hijau. Pada saat kita belum ada gantung buah, kita boleh pakai profit hijau. Ya, profit hijau itu masa 6 bulan ini kita boleh hantar profit hijau. Kemudian pada saat kita masuk ke generatif, prageneratif, kita boleh pakai profit merah Karena P-nya tinggi. karena P-nya tinggi. Jadi kalau profit hijau itu N-nya tinggi, profit merah itu P-nya tinggi, profit orange itu K-nya yang tinggi. Ya. Kemudian ada satu lagi namanya profit maxi. Kalau profit maxi, dia punya P sama K tinggi.
Oke, jadi dengan 4 jenis profil ini kita bisa main ke poli ya. Ini poli kita kasih berapa? 400 Pak. Selesai Pak. Oke, jadi kalau kita mau sisipkan ini, selipkan pas lagi gantung 2, kita mau selipkan silika. Ini kita kurangin aja. Kita kurangin jadi 300 silika 100. Kita masukin silika. Cari produknya sendiri nanti silika itu apa? Fungsinya apa? Banyak sekali. Ya. Oke. Jadi setelah ini berjalan, kita lakukan ini, masuk nanti pada saat pengisian buah. Oke. Ini kan kalau sudah masuk MKP panas 2 minggu. Biasanya keluar bunga. Kalau pohon Bapak ready, cukup P-nya ya. Mahal nih. Oke. Bulan 2 anggap bunga ya. Kita anggap bulan 2 awal bunga. Masa ketam. Jadi saya buat range-nya durian ya. Dia 0 sampai 45 hari dari dia masa ketam ya. Ini 0 masa ketam. Masa ketam. Jadi masa ketam itu 0 sampai 45 hari itu dia pecah bunga nanti. Dia ada 0 sampai 45 hari membesarkan mata ketam dari kecil ya sampai dia seperti melinjo ya, seperti melinjo. Ini 45 hari dia pecah. Dan pecah itu saya anggap 0 lagi. Jadi 0 sampai tergantung jenisnya sampai dia panen itu ada, kalau musangking kita 95 hari. Oke, saya ambil sampel musangking ya, MK atau musangking itu 0 sampai 96 dulu seperti itu ya. Jadi waktu dia mulai dari antesis sampai dia panen adalah 0 sampai 95 hari. 95 hari dia mulai jatuh. Jadi pecah bunga ini kan beda-beda. Hari ini pecah misalnya sebelah kiri, besok kanan. Jadi dia pecah bunga bisa jadi dalam 2 minggu. Nah, begitu juga dia panen. Panen juga nggak 1 hari itu blek jatuh semua. Karena dia pecah bunganya beda-beda. Makanya kalau dia tiap hari hujan, selesailah durian kita, nggak ada yang jatuh. Tapi kalau dia hujan, misalnya 2 hari sekali hujan, masih ada kesempatan kita ada masuk. Makanya setiap dari bunga itu misalnya ada 1000 apa namanya, putik ya, 1000 kuntum ya. Untung lah saya kita 1000 kuntum bunga ini, dia hanya 2%. By theory, hanya 2% yang jadi. Data terakhir 0,02. Kalau ya oke, banyak yang ini. Jadi kalau 2% itu kurang lebih sekitar 20 butir. 2% dari 1000 itu 20 butir. Jadi kalau 1000 kuntum itu 20 butir. Tapi tergantung ya. Tergantung. Kalau kita bantu dengan manual pollination itu akan lebih banyak persentasenya. Dia akan meningkat. Akan lebih dari 2%. Dengan 2% dari 1000 dia jadi 20 butir. Oke? Sedikit. Kenapa sedikit? Itu kejadiannya Pak. Kita nggak bisa pantau. Bunga pecah. Inilah saya pintar gambar ya Pak ya. Enggak bunga. Inilah yang namanya benang sari Pak. Nah ini ada tengah sebiji yang namanya putik. Tengah sebiji namanya putik, itu betina. Ini adalah jantan. Biasanya putiknya 0 dulu. Nah, Lebih panjang. oke kurang panjang. Nah, jadi Pak Catur suka yang panjang. Oke. Jadi kita panjangin putiknya. Inilah dia putik. Jadi ada satu, Bapak lihat nanti perhatikan bunga yang banyak ini jantan. Biasanya seperti itu Pak. Ya, nggak pernah laki-laki yang didatangi cewek rame-rame, jarang. Cewek yang didatangi laki-laki. Banyak yang perempuan laki-laki yang datang kan. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah ini serbuk sari ini bunga ini akan mekar sekitar jam 2 sampai jam 4 sore. Ini akan mekar di jam 2 sampai jam 4 sore. Mekar ya. Jantannya. Tapi kenapa nggak terjadi penjempukan? Kenapa? Karena putiknya ini belum ready. Kapan putiknya ini ready? Putiknya ready jam 7 malam. Dirahinya. Sampai Basah ya. sampai jam 7 malam sampai jam sekitar jam 10 malam.
7 sampai 10 malam ini adalah masa dia subur. Jadi di jam 7 sampai 10 malam nggak boleh hujan, nggak boleh basah. Kalau basah selesai. Makanya ada yang pakai tenda, baru dimanual polinasi. Nah, ada juga yang pakai tenda nggak dimanual polinasi, roto juga. Malah nggak ada angin dia, Pak. Malah nggak ada hujan, malah nggak bisa. Piara kelelawar nggak mungkin kan? Kita nggak bisa piara kelelawar, nggak bisa dicium gitu. Kalau kita kalau bisa cium-cium kelelawar datang tuh paten, Pak. Malah suruh dia kerja, bro. Saya bikin dulu. Karena gini, kenapa kelelawar, Pak? Kenapa bukan lebah? Jangan salah kaprah. Lebah itu mainnya di sore, nggak bukan di malam. Pagi sampai sore. Sore lebah udah bubuk. Sore lebah udah tidur. Kecuali lebahnya itu memang dikasih lampu begini. Jadi kenapa bukan lebah yang kita butuhkan? Kita mau kelelawar. Kelelawar itu kerjanya malam, Pak. Jadi di malam lah dia terjadi perjembukan yang bisa berhasil. Karena apa? Basahnya puting ini jam 7, bikin jam 7 sampai jam 10 malam. 7 sampai 10 itu dia bisa diserbukin. Di luar itu kalau nggak terserbukin udah nggak ada lagi. 1 hari aja, dia cuma 1 hari. Dia mekar sore, malam dia serbukin, besok udah nggak bisa. Kalau nggak terjadi perjembukan hari itu, besoknya udah nggak ada gunanya. Kita besok kita kos-kos pun nggak ada gunanya lagi, Pak. Nggak ada gunanya lagi. Selesai dia, oke? Menjatuhkan. Nah, dari 0 sampai 95 hari inilah di sini baru kita jaga dengan anggaplah sudah terjadi penjembukan, antesis, istilahnya antesis atau pencabungan. Ini 0 sampai 95 hari ini kita harus pupuk. Di sini dia patahkan. Artinya adalah kawin sampai 95 hari. Ya, dari kawin sampai panen itu 90 hari. 0 sampai Jadi 95 tahun hari. 45 itu adalah mata kita. Oke, nah di sini baru kita bagi. Sekarang kita bagi di sini pemupukan, ya. Kita bagi pemupukan di sini. Nah, 0 sampai 95 kita bagi dengan minggu ya, supaya lebih gampang. Setelah dia pecah bunga, tesis, apakah boleh dipupuk? Sebetulnya boleh-boleh aja. Tapi jangan waktu dia. Tapi lebih bagus ya. Dia kasih dulu 2 minggu. Jadi begitu dia kawin, dia nanti bentuk bunganya seperti ini. Akhirnya. Tapi belum ada durinya. Belum ada duri. Ini hari kedua setelah dia kelopaknya jatuh. Antesis hari pertama, hari kedua dia jatuh kelopaknya. Seperti ini ya. Nah, nanti setelah 2 minggu dia akan bentuk. Ada duri-duri halus. 2 minggu ini kita lakukan pemupukan pertama. Terus kuit kita kasih pemupukan pertama, ya. Pemupukan apa yang harus kita kasih di sini? Apa yang harus kita kasih di sini? Ya, ini harus kita kasih tinggi CA, tinggi K, B. tinggi B. Jadi karatipor untuk di akar, KPB, kemudian tinggi K apa? Boleh pilih KNO3 boleh, SOP boleh, 10 kali boleh, kali mungkin. Ini boleh. Baru NPK apa yang kita kasih? NPK yang kita kasih di sini brewer 15, 9, 20. Kenapa harus kasih brewer? Karena brewer punya tinggi kalium. P-nya rendah. Kenapa P-nya rendah? Supaya karena gini, pertumbuhan buah itu buahnya ada range ya. Bunga itu dari 0 sampai 30 hari itu dia bentuk form kulit dulu. Kulit dalamnya itu kalau bapak belah itu nggak ada apa-apa, Pak. Kalau 0 sampai 30 hari bapak belah itu nggak ada apa-apa, isinya kosong kayak lendir. Oke, kemudian 30 sampai 45 hari ini apa yang dia bentuk? Biji. Kalau bapak dari 30 sampai 45 hari bapak belah itu nggak ada daging, Pak. Biji aja di dalamnya, dagingnya belum ada. Oke, 45 sampai dia 70 hari ini adalah baru atau aerilus. Kalau bahasa apanya aerilus. Jadi aerilus ini bentuknya 45 sampai 70 hari. Jadi selama 0 sampai 30 sampai 45 biji ini ada hubungan sama kulit sama biji. Fosfat kita sudah dapat. Hati-hati. 0 sampai 45 hari inilah kita harus jaga fosfatnya nggak boleh tinggi.
Kalau kita di sini fosfat tinggi, nanti ujung-ujungnya buah kita bikinnya gede. Orang nggak suka. Sama kulitnya juga tebal. Ya, jadi makanya ini harus kita jaga supaya jangan terlalu tinggi P. Makanya kita main 15, 9, 20 untuk dari 0 sampai 45 hari. Nanti 45 sampai 70 daging kita naikkan kannya. Oke, jadi kita balik sini ya. 2 minggu itu berarti berapa hari? 14 hari ya? Ya. 0 sampai 14 hari. Nah, nanti di usia berikutnya saya kasih di 5 minggu. Pupuknya hampir sama. Oke, tapi jumlahnya kita naikin sedikit. Karena apa? Buahnya makin besar, Pak. Oke, jumlah pemupukannya nanti kembali ke tabel yang 41 yang tadi seperti itu. Ya. Komposisinya seperti apa? Komposisinya seperti tadi Pak Catur jelaskan adalah 25% karantin boron, sisanya 75% kita mix antara NPK dengan Di draft ini Bapak itu mengumumkan sudah 10 sampai 15 hari sekali. Jadi kita di sini kita selisihkan 3 minggu ya, 3 minggu. Karena kita main 3 minggu itu kita udah perhatikan. Sebelum 3 minggu itu pupuk masih ditanam, masih belum habis. Jadi setelah 3 minggu baru habis dia. Makanya kita kasih 5 minggu itu setelah 2 minggu. bukan minggu kelima. Saya 5 minggu setelah kawin. Sorry. Iya, setelah kawin. Saya salah. Iya. Nah, Dia 0 sampai 45 itu 45 dia mekar. 0 sampai 95 itu pengisian. Jadi nolnya dari kawin ya? Iya, 0-nya dari kawin. betul. Dari antesis namanya, ya, dari kawin. Jadi kawin itu istilahnya antesis. Jadi the second week ya, second week kita kasih ini, the fifth week kita kasih ini. Oke, kemudian baru masuk ke minggu ke-8. Minggu ke-8 itu kita kasih sama, tapi naik juga jumlahnya. Ini boleh naik, ini anggaplah misalnya ini 100%, ini 125%, ini jadi 150%. Kita naikin. Kenapa harus kita naikin? Buah makin besar, Pak. Jumlah buah juga. Jumlah buahnya makin besar. Jadi masanya itu bertambah. Jadi kita naikkan. Kalau kita nggak lakukan seperti ini, kita sama, buah kita nggak akan besar, kecil ya, Pak. Nah, kenapa kita butuh KPB? Nah, KPB ini hati-hati juga. Lihat kondisinya. Kalau hujan-hujan terus ini harus dikurangi, Pak. Jangan 25%, dikasih dia turun sampai 10% saja. Kenapa? Karena dia nitratnya sudah tinggi, hujan. Hujan sudah menimbang nitrat. Jadi Bapak jangan tambah lagi terlalu tinggi. Turunin jadi 10%. Ya. Jadi kalau dia hujannya standar seminggu misalnya sekali atau 2 kali, silakan 25% KPB. Kalau hujannya tiap hari, jangan Bapak coba main-mainin terlalu tinggi. Nanti buah Bapak oversize. Oversize buah jarang bagus, Pak. Terutama di ST. ST kalau di atas 3 kilo masalah, jarang yang bagus. Oversize-nya terlalu besar. Karena apa? Nitrat itu untuk membesarkan buah, isi casingnya. Ya. Baru ini kita naikkan 25%, baru nanti minggu ke-11. Nah, minggu ke-11 kalau kita hitung berarti sudah 77 hari. Ini sudah melewati ini. Berarti itu tugas kita untuk membentuk daging ini sudah selesai. Di 77 hari ini kita sudah fokus yang namanya kalium. Nggak ada lagi namanya nitrogen, fosfor, semua nggak ada lagi. Kita fokus di kalium. Apa yang kita kasih? Boleh kita kasih subur kali, mix SOP untuk pematangan. Jumlahnya seperti, misalnya ini tadi ke Bapak yang 10% jadinya bisa 6 kilo. Ini semua 6 kilo di sini. Nggak ada lagi yang namanya karantin boron sama NPK, nggak ada lagi. Semua 6 kilo mutlak subur kali dan SOP. Jadi aman, nggak apa-apa. Jadi dengan subur kali dan SOP 6 kilo ini kita berharap buah kita itu matang sempurna. NG jangan lupa. Nah, NG kan kita kasih foliar, kita kasih kisir boleh. Nah, makanya saya bilang pemupukan kita ini kita harus cari sela. Jadi ini pupuk kita udah rapat nih kan. Nah, bagaimana ada yang apa mau kita masukkan lagi? Kita boleh masuk NG di sela-sela ini. Minggu berapa Bapak mau masukkan NG silakan. NG itu apa? NG-SO4 itu apa? Kisri. Soluma kalau di Merauke Tempat Jaya. Boleh Bapak kasih berapa banyak NG? Boleh kasih. Jangan banyak-banyak, Pak. Kasih per 500 gram aja 1 pohon cukup. Ya.
tapi kasihnya 2-3 kali Pak. Supaya apa? Jaga buah Bapak hijau. Karena di di subur kali sendiri sudah ada MG. Subur kali ini adalah percampuran antara SOP dengan istri. Ini adalah mix dari SOP dan istri. Jadi subur kali dia sudah punya MG di dalamnya. Oke? Jadi kita boleh masukin lagi di sela-selanya itu. SOP itu SOP-nya Pak Catur tadi? Iya, SOP Pak Catur. Sulfur potasium. Sulfurnya kalau nggak salah 18%. Potasium atau kaliumnya itu 52%. Ini ada dua bentuk, water soluble sama wettable powder. Water soluble dia bisa di spray. Ya, jadi kita paling main foliar dengan water soluble dan wettable powder kita bisa tabur ke tanah. Oke? Jadi ada dua, ya, ada water soluble dan wettable powder. Selesai ya Pak ya. Jadi pada saat di bulan ke-11 ini sudah selesai kita kaliumnya boleh pakai subur kali dan SOP selesai sampai panen. Nah begitu sudah panen kita lihat kondisinya. Hujan nggak? Kalau hujan boleh Bapak tambahkan lagi 20% dari ini Pak. Kalau hujan, tiap hari hujan Bapak boleh per minggu turunkan lagi 20% dari tadi. Misalnya ini 6 kilo, berarti 1,2 kilo Bapak boleh turun. Untuk mengcounter bleaching. Bleaching itu adalah hilangnya pupuk akibat air. Bleaching, ya bahasa saya misalnya bleaching, ya. Bleaching atau hilang akibat tercuci oleh air. Itu kita kasih per seminggu. Tujuannya apa? Sampai panen dia nanti bagus. Nah, panen lagi, selesai panen kita buah misalnya ada 100 butir. 100 butir buah kita udah panen nih 70. Udah jatuh nih 70, masih di atas ada 30 lagi. Bapak jangan tunggu sampai habis Pak. Ada 30 buah di atas sudah boleh hantam namanya tadi dolomit, pupuk recovery. Supaya apa? Kita punya time untuk recovery. Jadi buah masih di atas, ada 30 biji lagi, 30% lagi, itu Bapak sudah masuk dolomit. Sudah masuk dolomit. Nah, 2 minggu setelah itu buah habis. Kita masuk kompos, masuk NPK. Ulangi lagi balik ke yang siklus tadi. Selesai Pak. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan untuk pupuk generatif. Ya. Kalau nanti ada kira-kira kurang ngerti tanya Pak Catur. Tadi apa? Ada perbedaan nggak Pak? Green Blend kan berbeda dengan size buah yang besar ya. Gimana? Ada perbedaan untuk kita sebagai hasil. Oke. Nah, untuk cumasi kita harus cukup boron. Ini kayaknya Pak mana ini? Ini saya hapus dulu ya. Saya tambahkan sedikit. Kali ini dapat masih bagus di luar pulau. 3 tahun Pak, dapatnya. Doang panjang. Oke, kita balik ke apa yang sebetulnya kita butuhkan. NPK, MB, CA, SD, SD, MN, ME, CO. Zinc. Ini nanti Pak Catur yang jelasin ya. Ada itu juga bagus. Saya ambil N ini untuk gedein buah. Kita ke buah aja ya. Kita maksudnya nggak mau fokus ke yang lain, gedein buah. N gedein buah. Oke. P energi. ATP. Oke. K daging. Atau kualitas daging. Manis dan lain-lain. NG hijau atau klorofil. Buah juga hijau. Ini untuk bantu fotosintesis maksimal. Oke. Kemudian CA. CA ini casing ataupun untuk dinding sel. Tanam polepan buah. Dagingnya dia. Kemudian S ini rasa manis. Kemudian fotosintesis maksimal, katalis. Kemudian ada boron. Boron ini teksi atau pengantar.
penghantar. Satu. Teksi atau penghantar. Jadi kalau kita kasih boron, tujuannya apa? Apa yang ada di tanah, apa yang kita kasih itu bisa nyampe ke tanah. Teksi. Nah, ini yang paling banyak dibutuhkan di Cumasi dibanding compare sama jenis lain. Kenapa? Kalau dia cukup boron, seratnya akan halus, buahnya akan lebih gampang guna. Maaf, ini boron. Hati-hati, ya. Hati-hati di sini. Ini kecil. Kebanyakan juga bahaya. Kebanyakan juga bahaya. Jatuh semua buahnya. Pohonnya dia harusnya daun batangnya seperti ini, kebanyakan boron dia turun semua. Jadi gini. Jadi seperti busur dia, bahaya. Hati-hati. Oke, SI. Ini kulit juga atau daya rekat. Nah, ini paling disukai untuk D168 pakai ini, Pak. D168 saya bisa tahan 2 hari pakai ini, nggak pecah. Tapi kalau hujan banyak, jadi juga selesai. MN casing down. FE ini dia klorofil juga dan fotosintesis. Plus Proloplas. Oke, CU. Nah, CU ini bahan tembaga. Daun itu kurang tebal kalau nggak ada cukup CU. Ya, ini yang paling penting sebetulnya di durian ini. CU ini apa? Jaga supaya daun kita nggak gampang kena daun, ya. Terus fotosintesisnya juga maksimal dari CU. Ya. Pahit juga bro. Kembali daun. Nah, pahit itu fitur tambahan. Itu pahitnya. Tambahan. Oke, ZN ini untuk memperbesar, untuk melebarkan daun. Sama kerja ini. Jadi ini semua pikirkan orang bapak lah gimana cara masukkan ke tanaman, ya. Gimana cara masukkannya coba dipikirkan. Oke. Ini harus masuk semua. Boron selalu kerjasama dengan yang ini, ya. Jadi inilah semua yang kita masukin ke pohon, ya. Tapi hati-hati, MNFTCUZN ini jangan sering-sering kasih di tanah. Ini mainnya di foliar. Kalau sering-sering di tanah, ini jadi keracunan. Bahaya. Nah, di Cumasi bro, kan mention cuma boron. Apakah CA juga berpengaruh? Kalau yang di Cumasi? CA pasti. CA Kenapa? Karena B sama CA itu segagal. Oke. Tapi yang paling penting itu ini. Ya, masih paling penting. Oke. Demikian ya. Kalau ada yang mau ditambahkan, dan Pak Catur? Enggak, aku mau Ya. Ada juga S3. Ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi masalah pemupukan mungkin boleh ke Pak Catur karena beliau yang semua dia ada. Kami itu 3 tahun baru dapat bro. Setelah Cumasi dengan support tembaga. Paling lengkap produk di Merauke. Nah, boleh pakai yang lain itu kan bicara nutrisi. Kalau di kita ada ya silakan pakai, yang lain juga pakai. Betul? Oke, kita waktunya MM itu buat apa? MM. Biasanya ME mikro kebanyakan adalah kerja daripada enzim. Jadi kofaktor. Kalau nggak ada dia, maka tidak terbentuklah asam amino juga termasuk. Enzim juga nggak terbentuk. Jadi kalau kamu perhatikan, apakah ada salah satu unsur yang terpenting? Nggak ada kan? Semuanya penting. Cuman kapan yang maunya kan kapan tidak. Domain yang mana kapan gitu. Lalu betulin aja apa maksudnya? Biasanya ya cuma nggak apa-apa. Apa? Orang udah makan. Nah, mak, lagi istirahat. Nggak apa-apa. Makan dulu nih jagung, kopinya semua. Kuenya ada piring. Nah, kalau dengar di dalam grup karya isu kami, cuma ada satu wanita. Beliau, Ibu Vivi. Oh, ini. Ah, ya. Istrinya Pak Pak Yohanes. kami bilang si Asyong. Saya sering baca komennya Bu Vivi. Ah. Saya nggak tahu Bu Vivi. Saya mau besar. Makanya Pak Catur tahun yang lalu kita di sini
namanya saya cewek ya, macam mana saya mendaki gunung gitu kan, trekking, pokoknya nggak ada jalan, nggak ada ini sampai terpleset-pleset. Jadi abis itu kami karena di Desember ke Januari tingkat hujannya sangat tinggi, kesalahan besar kami ada juga. Jadi namanya kami awam di perkebunan, pokok durian itu akarnya harus mengakar gitu di atas. Saya begitu masuk, saya pikir longsor, karena Desember ke Januari hujannya deras, kultur kita begini. Kami berdua begitu masuk bilang, gawat nih, longsor ini semua. Jadi kami suruh orang timbun semua satu pokok ini. Kami timbun semua, habis itu pas ada Pak Catur kunjungan ke kebun bulan Maret gitu ya Pak ya, kalau nggak salah Maret April, begitu dia lihat mati kamu kok timbul semua sampai gitu tinggi. Jadi ini masih bisa dilihat ada beberapa titik belum sempat kami buka semua sampai ke ini. Jadi habis itu korbannya 3 musangking itu. Akar putih, saya pikir akar serabut, sehat kupikir. Itu sudah akar putih, saya putih-putih, bilang, oh nggak apa-apa, sehat ini udah tumbuh akarnya hidup balik. Rupanya itu satu penyakit. Aduh, saya pun udah pusing, datang bapak-bapak ini, Master Sifu datang, aku kena marah lah. Kebun bagus-bagus, kamu timbun semua, bongkarlah kami semua. Dari situ belajarlah. Paling penting buat jalan dulu, karena kenapa? Saya pun nggak bisa akses bagaimana anggota kerja mau pikul-pikul itu berat semua, memupukan nggak dapet, pengairan nggak dapet, masuk musim kemarau, begitu musim kemarau ekstrim, 1 titik air sumur pun udah kering, macam mana pokok saya disirami, manusia aja nggak dapat minum air, teler, apalagi pokok. Jadi kami belajar ngurus dalam bulan 5 start bikin jalan akses masuk kita susah yang mengatakan jalan itu karena banyak jalur air lembab, jadi terbenam, jadi segala cara lah. Ini bapak lah, dia yang teknik sipilnya dia lah, dia Saya bukan turunkan teknik sipil, saya teknik elektro. Saya sendiri bergerak di engineering. Saya konstruksi dia di pabrik kelapa sawit, saya di boilernya. Jadi tahu sistem untuk bangun pabriknya, gimana kokokan jalan, udah lah dia aturan lah semua. Kepake ilmu mekanika fluidanya Pak. Ya. Kepake ilmu mekanika fluidanya. Ya. Iya, mekanika fluida, mechanical engineering. Ya. Ini boleh dibilang konsep dari apa yang saya mau. Saya buatnya. kenal bapaknya Freddy ini udah cukup lama. Iya. Dari tahun 1997. Jadi makanya dibuatlah jalan, pengairan, titik-titik air yang nggak ada kita solusi ambil, dan lembah kita ini yang dibuat kolam sepanjang jalan itu awalnya ini. Jadi dia berair, kami pikir hanya air sekilas yang pas turunan hujan. Ternyata tidak, semakin digali di depan itu mata air semua. Maka ada nampak kenapa kok banyak kali loh mata air. Ya, jadi kami bikin tempat tampungan mata air, satu lagi kolam besar penuh, turun lagi ke air terjun sampai ke sini. Jadi kalau hujan enak sekali kemarin saya kayak nampak ada air terjun alami gitu. Kamu saya kayak gitu juga gitu kan. Ya. Cuma di situ di bawah air bawah tanah ini kan. Betul. Karena air bawah tanah itu kan meluap kalau lagi hujan deras ya, sekeliling basah. Tapi ini bagus juga menurut saya. Kami kan sedari ini kan kita juga harus banyak belajar ya. Pak Catur bilang, Pak Niko tadi bilang, Bang Epari juga pernah sering ngajarin kita. Saatnya mupuk, saatnya semprot. Sama penyakit itu harus diperhatikan, utama itu. Jadi kalau keseimbangan alami terjaga, jadi organik dan organik itu wajib masuk. Jadi itu otomatis saya sendiri pokoknya. Jadi kebun kita ya boleh saya bilang bersyukur ya.
setahun kami menghasilkan dari pertama avokat dulu lah. Jadi avokat yang dari awal tahun lalu pertama yang menggandung di pokok itu sampai pecah, retak itu penyakit. Itu sekarang sudah tak ada, udah produksi, udah boleh dibilang yang ini bisa besar, yang enak rasanya, udah pas lah gitu. Tapi itu merasa nggak gampang juga ya. Mau tanya Pak Catur lah. Kita Organik. dia ada masuk di grup Eco Engine karena pada saat kita COVID, Eco Engine itu banyak diproduksi untuk membersihkan udara ya. Nah di sini kita sering pakai Eco Engine. Jadi Eco Engine kita itu Saya formulasikan, saya ngetes. Jadi saya buka Eco Engine murni yang saya pakai. Saya udah tes Eco Engine, terus saya buat lagi ngolah. Saya juga belajar di Eco Engine. Saya pakai rumusan saya rasa paling cocok dengan perawatan Eco Engine bawang-bawangan. Itu saya fermentasi keduanya. Jadi harus ada indukannya, baru fermentasi kedua saya pakai untuk membantu perawatan rutin. Tapi organik juga ada, jangan lupa pupuknya ini, bosnya. Kemarin harusnya tahu kan? Nah, tapi asamino, gemagro, kita juga ada pakai pupuk organik yang kompos yang dari kotoran hewan, motayam, justa, mikroba. Karena saya ambil mikrobanya. Nah, tujuan kita kan mau sehatkan kebun, sehatkan pokok. Jadi saya ada pakai beberapa ini konsep. Tujuan saya satu, karena kita kan di sini mau santai nikmati sendiri ya kan Pak Catur ya kan. Jadi kalau pokok sehat, udara sehat, enak ditengok tiap hari, hijau-hijau, tenang pikiran kita. Jadi kami berdua kalau kerja kadang udah kami kesini aja santai berkebun sedikit kerja. karena kalau dari rumah kemarin kita 45 menit, dari kantor kita kemarin 30 menit aja. Ya, makanya kami pilih di sini karena memang kita nggak bisa berkebun itu harapkan orang saja, harus kita sendiri kunjungan, nggak mingguan pun ya sebulan sekali lah minimal ya kan Pak Catur ya. 2 minggu kan minimal. Tapi kami sih rutin, kami kalau pas kerja sibuk pernah juga 3 minggu. Kalau bisa kami seminggu 2 kali pun kami datang. Jadi kami konsepnya nggak Sabtu Minggu kami di sini. Tapi kalau hari-hari kerja kami ingin datang, ya udah kami datang di sela kami pas nggak sibuk banget gitu. Nah, kami datang aja. Orang kok sambil nikmati kebun, apalagi pas panen, enak banget loh. Bu, banyak avokat, aku dateng, bawa mobil, bawa 3 keranjang gitu. Ya udah, tapi konsep kami masih pun baginya untuk kawan-kawan family sambil jual aja gitu kan. Ada harga standar kan gitu kan. Tapi yang paling penting makannya ini loh, rasanya ini loh. Nah, kalau yang kita beli di umum nggak pas. Nah, sekarang tahun ini bersyukur ya dapat durian kita kali ini. Masih kecil-kecil itu udah ada segini ya Pak ya. Senang pertama kali dong. Nah, jadi di sini durian sebelang itu sebenarnya banyak bunganya kemarin. Tapi karena kita di sini hujan anginnya kencang semua, daerah situ saya lihat tinggal Nusantara 4 butir. Yang lainnya kurang, tapi kalau daerah sini mungkin dia agak ke lindung banyak. Nanti boleh jalan-jalan ke sana, bisa diakses kok, pelan-pelan jalan santai aja. Bisa. Bapak ini masih bisa jalan orang. Aku nyusul kan nih. Dia nyusul kan nih. Turunnya guling-guling ya kan? Durian ke kebunnya Pak Eko. Ah, Bang Depari sana ada durian kan? Ah, ada sedikit. Senior-senior lah yang duluan panen. Kita kalau tahun ini bisa durian udah syukur, puji syukur kali lah. Kalau mau kita timbang. Jadi memang konsep kita sederhana karena kita untuk kumpulan kecil, sosialisasi, family gitu paling 50-an orang ya. Kita sering kumpul-kumpul sama kakak adik itu minimal setahun sekali lah. Jadi biasanya sih 3 bulan sekali. Nah, jadi Nama kita ini berdurian itu jangan
Tapi ada komunitas supaya menyemangati. Ini contoh kebun ada cuma setahun tidak. Beliau nggak punya dasar nanam pun di rumah aja. Berarti kan ini baru setahun ditangani. Ya, ini kan kebunnya Pak Hendra. Ini kebun beliau dulu. Dibeli dari beli. Dream saya seperti di dream dia. Kantongnya lebih tebal, jadi bisa bikin lebih cantik. Mama menangani kebun luas. Saya nggak bisa tangani kebun luas karena kita masih nol. Jadi karena saya pun sambil rileks, sambil belajar, sambil konsep, saya suka yang di sini. Kebun kecil dulu kita sambil belajar, tapi harus fokus. Apa pesan Pak Catur? Apa pesan Pak Catur? Saya kasih waktu 1 tahun untuk kamu. Perbaiki ini. Perbaiki ini, 1 tahun harus jadi. Jadikan kita. Saya dikasih 6 bulan pusing saya Pak. Mau memperbaiki daun aja Pak, daun aja sih. Bukan, karena waktu pertama sekali Pak Catur datang kemari, dia hanya sampai di atas, nggak mau turun lagi. Karena emang nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Tapi sekarang tadi Pak Indra pun ketakutan, dia nggak mau ikut. Terakhir kita lewat jalan yang landai di bawah. Baru Pak Indra ikut. Bisa emang banyak jalan menuju Roma. Karena kenapa? Untuk memudahkan anggota pemupukan keliling. Jadi kultur kita keliling. Dari sini, wing sini bisa tembus ke bawah ke parkiran pusatnya. Dari pusat parkiran bisa naik ke atas, dari atas bisa turun ke bawah, dari tengah bisa jalan, dari bawah ke liling kolam juga bisa jalan. Jadi ini saya lagi pelan-pelan mau benahin tanam bunga, tanam apa. Yang jenis bonsai mau taruh di sini semua. Jadi saya mau jenis pemupukan pot tanaman. Bu Bibi sebentar. Terakhir, dengarkan baik-baik. Bila Anda menanam di Jawa, jangan harapkan dapat 2 iklim kering. Di Sumatera berhak mendapatkan 2 iklim kering. Di mana? Yaitu ini. Ini adalah Jawa. Dia di bulan 6 sampai 8 akan kering. Boleh sampai bulan 9 karena akan bertangannya luas. Itulah bunga. Maka bapak panen adalah diyakin tahun sama di awal. Biasanya kita nggak mau di sini, Pak. Kami boleh memilih di mana panennya. Kalau boleh dipanennya di kering. Maka jadi bunga kami kejar di Februari Maret. Cuman dia iklim keringnya tidak sekering di. Tapi di Indonesia rata-rata karena ini maka di akhir tahun awal tahun adalah puncak durian. Tapi bila ada punya kebun, latihan kebun itu tadi dijelaskan sama apa Pak Indra, persiapan ini bunga, panen waktu kering, itu baru buah. Jelas? Februari Maret iklim kering sekali, tapi dia masih lebih basah daripada di Juli, Agustus, tapi bila dia kering di sini, maka 2 bulan mau kerja. Tapi bila kejar bunga di sini, 2 bulan sebelumnya kerja. Tabel tadi yang Edi Gundra bikin tinggal disesuaikan sini atau sini. Jelas? Dan semoga di Indonesia makin menyala. Amin. Jangan bilang tahun depan gue banyak, nggak bisa. Oke, jadi selaku tuan rumah, saya diminta untuk menutup acara ini. Dan saya sangat berterima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dari Durian Traveler, ya, yang mana merupakan selebriti daripada medsos, yang mana sering saya ikuti, walaupun jarang saya like atau apa, yang penting kita tetap mau belajar. Terima kasih juga di sini saya ucapkan untuk Pak Catur, ya, dan Pak Edi Kokindra yang telah berbagi ilmu dia dalam perdurianan untuk Indonesia. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang hadir pada pagi hari ini sampai siang hari ini di tempat kita V Garden. Terima kasih. V Garden. Saya sekitar 15 menit dulu ke kebunnya Pak Antoni. sementara pakai V Garden. Eko aja. Jadi belum Biar memburu waktu soalnya sebagian itu.
Makanya nanti di kebun lalu nanti ada durian juga.